Apaan nih, Mas? Itu dulu, sabar. Itu mana itu? Dia berhenti. Ya, saat ini kita ada di depan rumah klien kita. Kita janjian sama klien kita di sini untuk mencari istrinya yang udah lama menghilang, ada kabar sama sekali ya. Yuk, kita udah depan rumahnya. Tadi kita udah telepon, dia udah nungguin ini. Nah, tuh. Ini jadi Mas kalau lagi santai ini Mas ya, nanam tanaman seperti ini ya. Seperti itu, Mas. Ya. Ini sambil cerita nggak apa-apa Mas ya? Ya, biar Tanaman kita apa ini, Mas? lebih jelas ini. Ini tanaman saya, istri saya. Ini udah berapa lama sih Mas Sisi pergi dari rumah? Udah 1 tahun. Baru menikah 2 tahun coba. Sudah ditinggal pergi sama istrinya kurang lebih 1 tahun. Itu terakhir ninggalinnya pas kondisi hamil berapa bulan, Mas? 3 bulan, Mas. Sampai 3 bulan. Udah lahir ya kan, benar. Bayangkan gimana perasaan seorang suami di sini. Sudah kehilangan anak sekaligus kehilangan istri. Ya udah setahun ini pasti dia udah lahiran ini kan Mas ya. Nah terus pihak keluarganya ini Mas sudah komunikasi sama mereka ini? Udah, Mas. Udah komunikasi, terus apa responnya mereka? Mereka tidak tahu katanya. Berarti nggak ada yang tahu dia di mana, melahirkan di mana, nggak ada yang tahu? Nggak ada, Mas. Sama istri siapa, Mas? Maaf. Istrinya Yuni. Oh, Yuni. Sebenarnya saya udah ikhlas, Mas. Tapi Kok ikhlas, Mas? soalnya saya udah capek, Mbak. Dia udah berusaha cari kemana-mana. Dia udah berusaha tanya ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya. Makanya dia berusaha ikhlas katanya. Tapi pas datang Mas Mandala, ini saya mau coba usaha terakhir saya. Semoga aja sekarang adalah titik terang. Ya kalau emang niatnya Mas tulus, ya benar-benar pengen nyari istri sama anak Mas, ya mudah-mudahan insya Allah Mas. Apaan nih Mas? Aduh, Kenapa, Mas? aduh, kenapa Mas? Begitu dia nemuin kain putih yang dibalut 3 seperti pocong itu, dia langsung pusing kepalanya. Dia teriak-teriak, dia merongrong kesakitan seperti mau pecah katanya. Dari Apa ini? cowok-cowok, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Aduh, apaan tuh, Mas? Ini apa ini? Mas ini nemu di tanah itu? Iya, apaan tuh? Astagfirullahaladzim, apa ini? Ya Allah. Bisa buka ya? Jangan dibuka, Mas. Itu mungkin kiriman, Mas. Santet itu, Pak. Mana, Bu? Nggak ada santet ini. Nggak ada ini, apa ini? Hah? Itu guna-guna, Mas. Ini sampah Saya buka kali, ya. sampah kali, Mas. Jangan, Mas, jangan, Mas. Ini pasti ada yang mau dukunin saya, Mas.
salah di luar. Ini pasti ada yang mau merusak rumah tangga saya, Mas. Loh, apa hubungannya, Mas? Kok jadi rusak rumah tangga sih? Apa ini tuh? Cuman kain aja nih mas, Ini gak ada kayak putih apa-apa polos, ini. gak ada apa-apa dalamnya, Mas. Iya, ini cuma tanah tuh. Itu pasti santet, Mas. Gak mungkin itu kain biasa, Mas. Kalau mungkin itu kain biasa, saya tadi ngerasa sakit, Mas. Jadi gini aja, mas tenang aja dulu, jangan bikin macam-macam. Ini dibuang ke sampah aja nih mas. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Udah, Mas aja yang buang sendiri, Mas. Saya gak mau pegang itu, Mas. Saya gak berani, Mas. Ini pasti ada hubungannya sama hilangnya istri saya, Mas. Itu pasti guna-guna, Mas. Itu santet, Mas. Astagfirullahaladzim, jangan bikin macam-macam Jangan mas. aneh-aneh, Mas. Ya, istighfar mas. Gak boleh. Buang aja, Udah, Mas. nggak apa-apa. Buang aja, Udah. Mas. Saya gak mau sentuh itu, Mas. Udah mas, jangan pikir macam-macam. Nanti mas tambah pikirannya, tambah stres nanti. Itu yang malah bikin makin Iya. pusing, Mas. Sama sejak sih. Katanya tadi mas bilang ikhlas, sudah ikhlas tentang istrinya kan? Berarti udah ikhlasin. Tapi kenapa ada barang itu di rumah saya, Mas? Ini pasti santet, Mas. Udah mas, sabar dulu mas. Maksud diri, sabar dulu. Diri. Udah mas, diri sabar dulu, istighfar. Coba istighfar mas, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, istighfar, Mas. Coba istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Akhirnya yang muncul di otaknya adalah istrinya pergi, istrinya marah-marah sama dia karena diguna-guna orang. Ya coba santai dulu mas ya. Ya mas santai aja dulu, relax. Gak usah mikirin macem-macem mas. Udah ikhlasin semuanya mas, penting mas udah usaha kan sama ini. Tapi setelah saya nemuin barang itu, saya yakin ada yang mau ngerusak rumah tangga saya, Mas. Dulu istri saya sering marah-marah, Mas. Tapi saya pikir itu karena bawaan dia hamil aja, Mas. Ternyata setelah saya nemuin barang itu pasti kiriman, Mas, yang mau merusak rumah tangga saya. Kita akan niat bantuin mas tuh cari istri. Coba kita pakai cara-cara yang benar, yang real aja. Ya. Saya mau tanya sama mas terakhir. Ya istri mas pergi dari rumah itu pas ngapain? Pamitnya ngapain? Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas? Saya baru ingat, Mas. Dulu Sandi pernah naksir sama istri saya, Mas. Waduh, siapa itu? Dia mantan. Oh mantannya. Istri Mas deket lagi sama Sandi? Dia masih ibarat kata dia masih suka goda istri saya dan masih suka ganggu. Godanya gimana caranya? WA atau apa? Komunikasi lewat Malah telepon? ketemuan. Iya, dia sempat main ke sini. Hah? Dapat informasi Sandi, katanya Sandi ini mantan pacar istrinya yang namanya Yuni, tapi masih sering godain, masih sering telepon-teleponan, masih sering datang ke rumah. Mendingan kita coba dia ke pemancingan, Mas. Enggak, ini maksudnya istri mas pergi gara-gara Sandi. Iya, tapi nggak ada hubungannya sama itu kan mas? Iya, nggak ada hubungannya lah, Mas. Ada, Mas. Masih aneh-aneh. Dia suka sama istri saya, Mas. Kita tuh nggak ada bukti kalau dia Sekarang sudah kita ke sana ngelakuin, aja, Mas. Mas. Iya, tapi mas Tenang-tenang, Mas, tapi ya. jangan ribut di sana mas ya. Kita coba tanya baik-baik dulu. Mas Ya sabar udah. dulu, mas sabar dulu ya. Istighfar mas. Maaf dulu. Ya, istighfar Ya. ya. Oke, yuk kita cari Ya, tempatnya. ya. Yuk. Dapat tempat pemancingan. Akhirnya tim mencoba cross check alamatnya, kita menuju ke sana. Tahan, Mas, tahan. Mas. Aduh. Tan, mas kapan? Mas sabar dulu, Mas, kan udah dibilang tanyanya baik-baik, Mas. Astagfirullahaladzim. Ngumpet di mana istri gua, ha? Apa sih istri? Lu suka kan sama istri gua, ha?
Tempat pemancingan coba. Dia ribut di situ, berantem di situ, saling tuduh. Dia ngerasa istrinya digodain sama Sandy, dia nggak terima, marah di situ. Gua tahu lo suka sama bini gua, ha? Itu dulu. Mas, sudah mas, Astagfirullahaladzim, mas udah mas. Firman, astagfirullah. Yang itu dulu, udah sekarang. Sekarang udah milik lo. Lu yang ngirim santet juga kan? Gua mau santet lagi. Benar gue yang santet. Di rumah gua ada santet. Apa? Itu pasti lo yang ngirim, ha? Ah, kagak aja lo. Mas, simpan mas. Ngapain sih harus ribut-ribut seperti itu? Kan ini belum jelas semuanya. Apa-apaan lo ngejar gua? Gua gak tau apa mas begini lo. Gua gak pernah ngumpetin bini lo. Gua ini sahabat lo. Gua tahu gua ngumpetin bini lo. Di situ akhirnya Sandy cerita bahwa dia tidak pernah sama sekali semenjak tahu Yuni ini sudah menikah sama Firman, dia udah nggak ngodain Yuni lagi katanya. Itu lo masalah lo. Jangan lo dari lo. Dan lagi satu tugas. Gua pernah lihat depan toko. Dia lagi akrab banget sama Arif. Cari siapa, ha? Si Arif yang bareng usahanya sama dia. Ambil dulu. Di mana tempatnya, di mana? Di dalam dekat kawan siang ini. Firman, udah, jok, mau pinggir aja, jok, udah. Oke, bocah. Oh, sembong. Oh, ngapain sih? Udah, jok, makanya jok. Butuh temen lu, gua gak bakal ngianatin lu. Sampai kapanpun itu. Tuh kan bro, jangan sangka begitu. Astagfirullahaladzim. Jangan salah paham kayak gini. Baik banget. Seperti tahu bini aku, Bang. Dan lu bersihin dulu badan lu deh. Aduh. Dan Jok, lu ganti baju juga coba. Iya. Akhirnya dia minta tolong sama kita, Mas, sebelum kita lanjut ke tempatnya Arif, tolong antarkan saya ke rumah mertua saya. Rumahnya nggak jauh dari sini kok. Di situ ada adik iparnya yang namanya adalah Novi. Assalamualaikum. 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 Mas Firman, kenapa? Udah. Kok badan Mau kamu? ganti baju dulu, udah. Ada baju kan di dalam, ada kan? Iya, ada. Mas, Setelah kita antarkan klien kita mandi di tempat mertuanya dan ngobrol langsung sama Novinya, di situ Novi cerita. Mas, sebenarnya ada apa sih, Mas? Mbak? Oh iya. Iya, Gini, Mbak. jadi gini Mbak, ini tadi sempat ada sedikit ribut Mas Firman sama temennya Sandi. Ya itu sempat salah paham. Dia pikirnya Mas Firman kalau Sandi ini ngerebut istrinya. Ya dan guna-guna, dipikirnya ada guna-guna. Guna-guna apaan ya, Mas? Iya jadi gini, tadi waktu kita datang ke tempatnya Mas Firman itu nemuin pocong. Nah, Dia langsung begitu pegang, langsung pusing banget kepalanya. dan dipikirnya Sandi lah yang ada kemungkinan yang ngirimin itu. Mbak, Oke. tahu tentang cerita Sandi sama Yuni gimana kedekatan mereka? Tahu sih, cuma ya hanya tahu aja. Tapi bener nggak sih mereka ini deket? Kayaknya sih pertemanan aja, Mas. Oh pertemanan aja. Novi nggak punya informasi apa-apa. Dia bilang dia akan membantu mencari di mana keberadaan kakaknya, tapi dia nggak tahu harus cari kemana. Mas, ada apa sih sebenarnya, Mas? Kamu sampai memar-memar kayak gini. Aku yakin si Sandi pasti yang ngirim santet. Aku yakin si Sandi pasti yang ngirim santet. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Tapi Sandi ngomong dekat sama si Arif kan. Istri aku emang dekat sama si Arif. Mbak pernah tahu Arif atau Mbak kenal sama Arif? Kamu kenal sama si Arif? Tahu
sih, cuma aku nggak kenal deket. Udah. Sekarang mendingan kita kesana aja yuk. Tempat tinggalnya di mana? Aku tahu mas, tahu, Tahu. tahu setahu aku. Oh, yang dia bilang tadi itu loh, yang sama si Sandi itu. Iya, dia kan pernah membuat usaha pernak-pernik itu di rumahnya. Ya udah, Kita kesana langsung aja. aja. Ayo, mbaknya ikut. Aku ikut ya mbak. Oh ya udah, kunci pintu rumahnya dulu gitu. aja boleh. Dapat alamatnya Arif, kita menuju ke sana didampingin sama Novi, adik iparnya klien kita. Ini orangnya bukan? Ini orangnya bukan? Halo Mas, dengan Mas Arif? Iya mas. Halo, saya Mandala dari Antv. Oh saya Arif. Ya, Iya, ini Firman, saya Mas. Firman. Dia ngobrol sama gue santai gitu. Tapi ternyata waktu kita kenalin sama Firman kemudian sama Novi, ekspresinya dia ini berubah. Maaf Ini ya mas. Novi mas. Iya mas. Maaf ya saya buru-buru mas. Hah? Mau kemana mas? Kenapa Mas? Loh, kenapa kita mau nanya tentang Mbak Yuni? Mas ini temen bisnisnya Mbak Yuni kan sempat Maaf ya kan? mas ya. Maaf ya. Hah? Dia kabur dari kita. Kita bertanya-tanya kenapa ini, ada apa ini? Kok aneh banget sih? Kok dia kabur sih? Firman. Lu ngapain? Udah, jangan, udah mulai cari ribut lagi deh. Udahlah, udah. Tahu, Mbak. Udah, jangan Kenapa sih? ribut lagi di sini, udah. Mbak katanya Udah curiga sama dia. Iya, aku Hah? kenal Gua tapi... curiga sama dia. Nggak bisa seperti itu dong. Tadi Mas udah lah, jangan nuduh orang terus dong. tapi kenapa dia kabur? Ya nggak tahu. Ya mungkin dia buru-buru mungkin. Dia pasti punya salah. Lu mending tunggu sana, Vel, ajak sana deh, ajak mobil. Udah, coba. Mending gue yang tanyain, ya. Ayo, Mbak, Gue tanyain baik-baik. Kita tunggu di luar aja deh. Vel, ajak ke sana, Vel. Akhirnya gue inisiatif, biar gue coba ngomong langsung sama Arif. Sebenarnya ada apa ini? Mas, sorry mas. Ya mas. Enggak, tadi kenapa ini? Ada masalah sebenarnya. Oh, mas. Saya nggak nyaman aja tuh sama orang-orang itu. Orangnya nggak enak banget mas. Gak enak gimana mau? Maksudnya apa sih gak enak gimana? Kan ngeliat biasa aja ya. Saya susah jelasinnya soalnya banyak yang ngikutin mas. Hah? Menurut pandangan saya banyak yang ngikutin. Yang dimaksud mereka ini siapa? Kita tanda tanya nih. Udah. Enggak mas, kita tolong dibantu dong. Kita mau tanya di mana Mbak Yuni. Mas ini kan terakhir teman juga sama Mbak Yuni, kerjasama bareng, jadi supplier juga kan? Iya, saya tahu mas sama dia. Dulu itu dia emang suka saya kirim barang. Tapi udah lama gitu dia kesini lagi. Kalau mas mau lebih jelas lagi, biasanya dia sama Bang Jamal yang suka antar jemput dia tuh. Bang Jamal, Iya, antar jemput dia. Maksudnya dia tukang ojek atau apa? kayaknya sih tukang ojek deh. Oh tukang ojek, Bang Jamal di mana mangkalnya? Biasanya di depan sana mas. Di deket tempat usaha dia. Iya, deket-deket dari sini. Udah mas. Udah, saya masih banyak kerjaan mas. Maaf ya mas. Ya. Masalah tadi apa sih mas? Masalah tadi? Udah mas. Dia Maaf, sama ya, Mas. mereka itu maksudnya apa? Ya enggak. Udah susah dijelasin mas. Hah? Susah dijelasin mas. Maaf ya mas ya. Dapat informasi tukang ojek, namanya Jamal. Nggak jauh dari tempat usahanya Yuni. Gimana mas? Dia mau ngapain sih? Enggak, tadi itu dia cuman nggak suka aja ada media, ada kamera begitu. Bohong. Kan bener gue bilang apa udah. Enggak, beneran. Dia pasti ada main sama istri aku. Kan gue udah bilang tadi sama lo gak usah mikir aneh-aneh. Udah. Mikir negatif jauh Gua banget. samperin aja dia. Mas. Ya jadi gini mas, malah dia itu malah bantuin kita. Jadi jangan suuzon dulu, nggak boleh. Dia malah ngasih informasi kan. Iya, dia bantuin, cuma dia nggak mau ada kamera dan media seperti ini. Jadi intinya dia tuh terakhir ya, sering diantar jemput Yuni ini sama tukang ojek namanya Jamal. Makanya kita coba aja tanya sama Jamal. Gak mungkin sama Mas Jamal. Gak mungkin. Lagi juga dia kan tukang ojek. Gak mungkin Enggak, banget. maksudnya biasa diantar Antar jemput sama jemput, Jamal. Bukan dekat atau bukan ada hubungan. Ya, Enggak, mungkin Mbak. Jamal tahu karena ini nggak tahu Arif ini, nggak tahu di mana Mbak Yuni. Gak mungkin. Kan katanya panggilan ojek Tapi di mana? kita Ke cari tempat aja dulu usahanya. Jamal lah. Tempat usahanya. Dekat tuh, ada dekat tempat usahanya katanya. Nggak usah mas, Mbak. Lagi juga, udah sore juga, udah mau malam. Kenapa kalau udah sore? Ya Udah udah, malam gak ada tukang ojek? Ada. iya maksudnya ya udahlah, udah ditutup aja lah, udah. Gak usah hari ini udah cukup.
Ya udah nanti kita coba dulu cek ke sana ya. Kalau emang dapat, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya kita coba lagi. Iya, kita coba cari tempat lain ya. Cari dulu, cari tempat lain Siapa ya. tahu ada informasi Yuk, ya. yuk, Oke, buruan, langsung aja gitu. yuk sekarang yuk. Pak, Bang nanya Pak. Iya. Hah? Iya, Nggak, lagi. tenang aja bang. Iya, mau nanya dulu. Kenalin namanya Pak Jamal nggak? Kita sampai ke tempat tukang ojeknya, tanya yang namanya Jamal. Ada yang namanya Jamal di sini. Ya, tukang ojek. Oh, itu temen gua lagi jalan tuh lagi narik. Oh, lagi narik? Iya. Dia yang biasa nganterin Mbak Yuni bukan atau Ibu Yuni? Coba fotonya ini nih. Ini ada fotonya di sini nih. Ini Oh, bukan ini, Mbak ini, Yuni ini. ini Ini bukan? nih fotonya nih. Oh, iya. Iya benar. Iya benar itu. Tadi sering nganterin Mbak Yuni nih. Sering. Kalau Mbak Yuni ini masih sering ini nggak minta tolong Pak Jamal nggak nganterin? Wah, kalau masalah sering sih kurang tahu juga. Kurang tahu juga ya? Iya, soalnya kan penumpang banyak, Bang. Kalau rumahnya Pak Jamal tahu nggak di mana Bang? Wah, kurang tahu sih. Kosong nggak tahu Bang Tom. Nah, iya, Bang. Oh, iya, Pak Jamal. Nih, Pak Jamal. Woi, ini Jamal malah panik dia. Dia malah gas itu motornya sekenceng-kencengnya. Kita berusaha kejar di situ, kita berusaha dapatkan, tapi ternyata. Bang, lu motor Bang. Itu mana itu? Dia berhenti. Ayo, mana, Bang? Kenapa sampai ini ya? Apa saya? Aduh, kenapa kamu main kabur ini ya? Saya nggak tahu apa-apa nih. Maaf, saya nggak tahu apa-apa. Pasti tahu sesuatu, ha? Iya, saya nggak tahu itu. Bohong banget. Kita mau tanya tentang Yuni, mau Yuni. Yuni kan sering antar jemput kan? Iya, terakhir saya antar jemputnya ke mak miskin dukun. Terus pertanyaannya ngapain dia datang ke seorang dukun namanya mak miskin? Untuk apa? Iya Bapak tenang dulu, tenang. Ini kita nggak ada maksud apa-apa Pak. Kita nggak ada. Tapi apa maksudnya ke dukun? Ya, coba sabar dulu Mas. Pak, gini kita nggak ada maksud untuk ngancem Bapak ataupun ngukain Bapak ya. Kita mau tanya, Pak Jamal ini tadi bilang masalah biar Bapak ngantar ke dukun. Miskin Ya. dukun. Miskin dukun itu apa maksudnya? Pak Jamal, Istri saya sedang hamil tadi. Iya, saya terakhir saya ngantarnya ke dukun mak miskin itu, dukun cek kandungan. Dan tunggu, dan kondisinya dia lagi hamil. Dia Iya. ngapain ke sana lahiran? Dan saya pulang, cuma terus doang Bang. Kapan Bang nganterin ya? Udah 5 bulan yang lalu kalau nggak salah. tahu tempatnya. Bapak tahu tempatnya. Ya Mas sabar dulu. Ini Bapak tahu tempatnya, tempat dukunnya tahu. Bapak mau nganterin kita ke sana? Boleh, saya antarin. Ya Udah, udah. kalau gitu Bapak naik Bapak motor, ya. nanti kita buntutin dari belakang ya. Iya, iya. Iya, Abang ambil Abang. motor juga. Abang ambil Iya, motor. lo temenin Barengan bapaknya. ya. Dan naik motor ya, Pak ya? Oh, langsung aja terus juga apa? Ya, yuk barengan ya. Pak, Yuk. ditemenin tim kita Pak ya? Takut istri saya kenapa-napa. Ya makanya kita cari tahu di tempat dukun itu, ngapain dia ke sana. Dan katanya 5 bulan yang lalu, sedangkan hilangnya setahun. Dan kamu pas dia hilang 3 3 bulan kan? makanya. Berarti itu belum waktunya buat lahiran dong. Udah Mas, coba kita positif aja dulu. Kita berpikir positif aja, kalau kita berpikir negatif. Kita ada apa-apa. Iya, Mas itu kan cuma pikiran aku aja. Cuma ya mungkin ya udah kita mau tanyain aja ke sana langsung nggak? Kalau kita berpikir negatif nanti itu sama dengan doa, jangan Mas. Kita berpikir positif aja ya. Mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa. Yuk kita mending ikutin aja. Ya mumpung Yuk. Bapak itu mau ngasih tahu. Yuk. Ayo Mas, cepat Mas. Kita ke sana Mas. Iya. Gimana Pak tempat? Pak, tunjukin mana rumahnya Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Pas sampai tempat alamat dukunnya, Pak Jamal ini dia nggak mau nganterin sampai rumahnya. Yang warna merah itu? Benar itu, benar. Bapak kenapa nggak ikut? Itu Ayo Mas. Ayo cepet Mas. Awas kalau bohong gue ya. Belum sampai rumahnya Mak Miskin, tiba-tiba ada 2 orang anak muda laki-laki perempuan. Ada apa ini?
sabar dong. Jangan kekerasan dong, ini perempuan. Kenapa? Pacar saya. Ya terus? Ini Ya, banyak terus pacarnya mau disuruh apa? Mau disuruh apa pacarnya? Kenapa? Kamu kenapa? Iya, Mas, udah bukannya, Mbak. Disuruh Astagfirullahaladzim, tapi kamu udah nikah belum? Belum, Mbak, dia nggak mau tanggung jawab, Mbak. Istighfar mas, itu dosa itu. Mas, kalau dia lahir, saya mau kasih makan apa? Saya belum kerja mas, saya masih kuliah. Ya lu ngapain mau ngelakuin itu kalau lu belum kerja? Kalau lu nggak siap untuk nikah coba. Kalau jangan berpikir sebelumnya. Masa dong? Setelah kalau kamu mau, aku pergi. Istighfar mas, Astagfirullahaladzim, tanggung jawab dong, Mas. tanggung jawab dong, ini anak orang ini. Kemudian cowoknya nggak mau tanggung jawab dan dia kabur begitu saja coba. Di situ Mas Firman kaget. Ini tempat apa ini? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bar, tolong bantu, Bar. Assalamualaikum. Bar, tolong. Sini lo. Sabar dulu dong, bro. Sabar. Keluar, Ma. Sabar pelan-pelan. Assalamualaikum. Woi. Assalamualaikum, Mbak. Astagfirullahaladzim, pelan-pelan dong. Ya, waalaikumsalam. Ada apa? Ma dukun beranak. Iya. Ma kenal ini enggak? Ma, coba sabar dulu, tenang dulu, Ma. Tenang lu, Ma, tanyain kita baik-baik mau nanya, Ma. Ma pernah lihat perempuan ini enggak? Pernah datang ke sini enggak? Saya pernah didatengin, tapi udah lama banget. Bener, Mak. Ada sekitar 5 bulan, 6 bulan. Ma, yakin? Hampir 6 bulanan. Ma, yakin? Iya, Ma, benar. dia datang ke sini ngapain? Dia kandungan. Astagfirullahaladzim. Oh, begitu. Iya. Benar, Ma. Ini suaminya loh, Bapak. Katanya apa? Nggak punya suami. Ya, saya cuma bantu. Saya nggak tahu. Katanya Nggak punya suami. Astagfirullahaladzim. Ya. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, Mak melakukan perbuatan kayak gini dosa, Mak. Mak sama aja bunuh. ya Allah, ampunilah hamba. Aku tiada berdaya. Udah bunuh anak saya, Mak. Tahu, iya saya tahu. Saya Udah. Saya cuma bantu aja. Saya nggak terima. Udah, Mas. Istighfar, udah. Mas, nggak usah ribut di sini. Jangan sampai gebukin ibu ini. Ibu, maaf ibu ya. Udah, Mas ya. Udah, Mas. Kalau Mas gebukin itu semua nggak ada gunanya, Mas. Percuma. Kita tenangin Mas Firman, dia shock, dia depresi, dia nangis di situ. Kan pernah kisah ini kan terjadi bila cinta ini tak Ya, Mas coba tenangin diri dulu. Ya banyak istighfar. Ya kalau Mas terus-terusan emosi ngikutin gini nggak akan habis-habisnya. Ini kejadiannya udah terjadi loh, Mas. Saya nggak kuat di Cuma sini, lo Mas. mau marah-marahin itu juga gak ada gunanya, gak akan balik kan semuanya. Hati saya hancur, Mas. Pernahkah kau sadari cinta ini tulus dan suci yang tak pernah ku hianati. Kau Ya gini, Mas, kita antar pulang aja, Mas, istirahat. Mas banyak doa di sini. Minta sama Allah ketenangan. tega, kau buatku begitu. Itu kamar tua saya aja, Mas. Hah? Ke tempatnya Novi itu? Kenapa? Saya mau tanya, Novi. Mungkin dia tahu kenapa istri saya bisa setega gitu. Karena klien kita Mas Firman pengen ngobrol sama Novi secara langsung, karena dia berharap Novi ini menyembunyikan sesuatu tentang istrinya, maka dia minta tolong diantar ke tempat adik iparnya. Nanti kita anterin, Mas ya. Yang penting Mas sabar di sini. Ayo Mas, yuk. Ini bener Mas mau nginep di sini? Hah? Sampai di tempatnya Novi. Ya, Novi kaget. Lihat Mas Firman kok kondisi nangis, mukanya acak-acakan, badannya juga acak-acakan. Ada apa ini Mas? Kenapa ini Mas? Assalamualaikum. Iya, ini
Firman, kamu kenapa, Mas? Mas, kamu kenapa? Ayo, dulu, Mbak. Mas, masuk dulu aja. Oh, kita masuk nih, Mbak. Kamu kenapa, Mas? Anak aku, Novi. Iya, anak kamu kenapa? Aku udah meninggal. Hah? Kenapa, Mas? Kenapa? Anak aku udah meninggal. Ini udah gugurin anak aku. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak Ibu bisa tega lakuin ini? Kenapa Mbak Ibu? Kalau ada masalah kenapa nggak cerita sama aku? Kaget di situ Novi, dia nggak percaya ternyata sampai seperti ini. Hanya aku pengen nanya sama kamu. Kamu tahu sesuatu? Aku nggak tahu apa-apa, Mas. Mas sabar ya, Mas. Aku yang salah. Aku bodoh. Aku udah lama ninggalin dia. Salah, Mas. Kamu nggak salah. Ini semua salah aku. Kamu nggak salah. Mas. Bagaimana? Kamu nggak bisa nanggung ini sendiri, Mas. Kamu nggak bisa nanggung ini sendiri. Bagaimana kalau kamu turun ranjang? Nah, sebelum istirahat ini di sini Novi mengungkapkan perasaannya, akhirnya menawarkan Novi ini supaya nikah sama Firman. Apa? Maksud kamu apa? Iya, Mas. Aku siap. Gantian posisinya Mbak Yuni, Mas. Jadi istri kamu. Kamu nikahin aku, Mas. Yuni ini masih menikah sama Firman dan belum pernah cerai. Kok tiba-tiba Novi menawarkan diri untuk jadi istrinya? Kan nggak sah ini sebenarnya. Kita bicarain ini ntar aja. Aku capek Aku banget. rela, Mas. Aku rela. Aku mau istirahat. Aku mau istirahat. Aku mau istirahat. Kenapa Novi minta seperti itu? Gue juga kaget di situ. Ya ini maksud aku Mbak kan sebagai adiknya. Mbak Yuni nggak pernah cerita sama sekali. Alasannya apa? Kenapa dia sampai seperti ini? Nggak pernah cerita apapun. Walaupun hari ini nggak tahu apa-apa tentang ini, Mas. Dan Mbak nggak tahu juga di mana Mbak Yuni. Nggak tahu sama sekali. Mbak, ini saya mau tanya lagi. Ini Mbak yakin mau nikah sama Mas Firman? Iya. Kenapa sih Mbak? Apa yang bikin Mbak tiba-tiba jadi mau gantiin posisinya Mbak Yuni? Kenapa? Saya kasihan sama Mas Firman. Dia nggak bisa nanggung beban ini sendiri. Saya merasa bersalah karena Mbak Yuni adalah kakak saya, Mbak. Tapi kan gak segampang itu Mbak. Mas Firman juga gak mungkin bisa menerima segampang itu. Iya, saya tahu. Tapi saya nggak bisa, Mbak. Saya kasihan. Dan gue bilang sama Novi di sini, ya Mbak Novi sebentar waktunya nggak pas ini. Kalau Mbak Novi minta Mas Firman tuh turun ranjang, nggak pas ini saatnya. Kenapa? Karena Mas Firman ini betul-betul pengen ketemu sama istrinya. Dan istrinya nggak ada kabar sama sekali. Mbak takutnya nanti Mbak malah kebawa-bawa nanti. Enggak, Mas. Saya udah yakin. Saya rela. Benar-benar rela untuk mengganti ke posisi kakak saya. Akhirnya kita
coba untuk pamitan sama Novi. Kita coba rundingan sama tim, apalagi yang akan kita lakukan untuk melakukan pencarian ini. Ini sekarang tadi kita anterin klien kita Firman ke tempat adik iparnya Novi ya. Mungkin kita kasih kesempatan dia untuk istirahat dulu, menenangkan pikirannya, ya kan. Terus mudah-mudahan ya Novinya itu Novi bukan ya? Kita ngelihat Novi keluar dari rumah dan dia jalan di jalan raya gitu, sambil dia kayak sembunyi-sembunyi, jangan sampai orang tahu. Malah dia jalan kaki loh. Fel, tunggu di sini ya, kamu Fel tunggu di sini sampai awasin si klien kita Firman. Ya kalau ada apa-apa kabarin kita. Tim coba bantuin Feli. Gue kesana ya. Ayo, sebagian ikut gue. Ada yang ke Panda. Gue coba ikutin dia pelan-pelan. Dia menuju ke sebuah tempat di situ, masuk ke gang lagi, dan dia akhirnya menuju ke sebuah rumah di pinggir jalan. Ini ngapain? Hah? Bang ngapain di sini? Ini apa ini? Enggak, itu bukan apa-apa. Itu cuma buat nebarin aja, wangi-wangian. Ini apa Mbak maksudnya? Apa ini semuanya Mbak? Iya, Mas. Ngomongin apa ini? Coba Mbak, ada apa ini sebenarnya? Kenapa harus pakai foto-foto ini segala? Iya, Mas. Mbak nggak usah bohong sama saya. Cepet. Kamu ngapain, Novi? Mas, tadi saya lihat Mbak Novi ini naburin sesuatu pakai wangi-wangian di sini dan foto Mas di sini dipegang. Aku nggak tahu nih apa yang dia lakukan di sini. Ini kan foto lo. Iya. Ini pakai minyak-minyak gini buat apa, Novi? Maksudnya apa? Maksud kamu apa ini, Novi? Kamu ngapain di sini, Novi? Maksudnya Aku, apa, Mbak? aku Coba Mbak Mbak semuanya. jelasin dong. Ini apa maksudnya? Nebar-nebarin ini apa? Hah? Mbak ini udah ketahuan semuanya. Ini apa, Mbak, maksudnya? Udah, ngaku aja, udah. Iya. Udah, kamu ngaku aja. Kamu ngaku aja. Iya, aku akan dijelasin semuanya. Iya, aku yang udah guna-guna kamu, Mas. Ya, tapi maksud kamu apa? Aku yang buat guna-guna kamu. Aku yang bikin istri kamu benci sama kamu. Sampai dia bisa bayinya. Maafin Berani aku. kamu kayak gitu. Kamu mikir gak sih? Aku cinta sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku tuh masih suami kakak kamu. Mas, Gak sabar Mas. nyangka, Mas. Sabar Mas. Tenang, Mas. Kenapa Mbak ngelakuin ini Mbak? Coba jelasin kenapa Mbak. Aku iri, Mas, sama Mbak Yuni, Mas. Aku iri sama Mbak Yuni. Aku selama ini dianaktirikan di keluargaku sendiri. Benar-benar aku anak tirinya. Aku minta maaf. Astagfirullahaladzim. Dia nggak suka di situ, ternyata cemburu di sini yang menyebabkannya. Kaget di situ Firman. Dia nggak nyangka kalau Novi melakukan hal sejauh itu. Aku nggak mau dia bahagia ngelihat. Aku nggak mau dia bahagia. Apalagi dengan orang yang aku sangat cintai. Sekarang di mana? Mas, Mas, udah, Mas, udah. Sabar Mas, sabar Mas. Cukup, Mas, udah, dia tuh udah nyesalin sama apa yang dia perbuat, Mas. Sekarang kasih tahu aku di mana, Yuni? Mbak, Iya. kasih tahu Mbak, kasih tahu di mana istrinya Mbak, di mana Mbak? Tolong, Mbak, di mana? Ini Kamu rumahnya ngomong. Mbak Yuni. Hah?
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita nggak tahu kenapa dia tergeletak di situ. Buru-buru kita bantuin dia, kita tolongin dia, dan pas kita tolongin dia muntah-muntah di situ. Astagfirullahaladzim. Ini bangun ini. Astagfirullahaladzim. Dia muntah-muntah, mengeluarkan cairan, mengeluarkan makanan, dan ternyata banyak di situ paku-paku bertebaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Terus sini Mas. Coba angkat Jok. Jok, berhenti Jok. Itu dia muntah tuh, Kak. Terus sini. Ini Mas Firman kaget lihat istrinya tergeletak di bawah. Dia langsung tolongin, dia langsung bantu di situ. Dia baca-baca, dia istighfar di situ sampai akhirnya. Kamu kenapa ini? Siapa kamu? Aku suami kamu. Aku takut. Kamu jahat. Suami Aku jahat. Kamu jahat. Ditolongin di situ Mbak Yuninya, kita taruh di tempat kursi di situ supaya dia lebih bisa istirahat, dan pas kita bangunkan dia baru sadar. Astagfirullahaladzim. Masih suamiku. Mas, mana aja, Mas? Nah, besar, apa yang Mbak lakukan ini salah. Ya, minta ampunan sama Allah. Ya, taubat dengan sungguh-sungguh. Ya, taubat dengan Kita tak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mungkin bila kita kan bersatu, hanya dalam dunia yang baru. Semoga tiada yang terluka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Kenapa ada aja orang yang bisa menghalalkan segala cara yang untuk mendapatkan tujuannya? Kenapa coba? Ini udah jelas-jelas cara yang tidak benar, cara yang tidak diridhoin Allah, ya. Apalagi memaksakan kehendaknya, merugikan orang lain, menzolimin orang lain. Kalau kita nggak yakin dengan Allah seperti ini, kekhawatiran, ketakutan, ya, akhirnya melanda diri kita. Tapi kalau kita yakin sama Allah, percaya sama Allah, insya Allah Allah pasti akan bantu kita. Ya, karena itu ikutin sunnah Rasulullah. Ya, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, berarti kita mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, insya Allah masuk surga bersama Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.